kami ini kayak Shukan Bunchun lah yang ada di Jepang gitu. Pasti bakal ada terus, dan kayak kayak meskipun kita report terus nih kopi idol, pasti bakal ada Gini gini gini. masukan masukan jadi Em, siapa tahu sih solusinya gitu. Masih melanjut dari video yang tadi gue post. Kita masih bahas tentang persendalan. Tadi gue sempat dengar di Space itu ada yang bilang idol group tanpa golden rules bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan katanya gitu. Masa sih? Kesini gue mikirnya gue mencoba memahami pola pikir orang-orang yang tidak terima dengan adanya kasus skandal terkuak karena alasannya begini, tentang trust, tentang kepercayaan. Kita fans sudah mempercayakan kepada JKT, sudah mempercayakan kepada para member, sudah menaruh hati dan cinta kita buat para member. Tapi maksudnya menaruh hati, menaruh kepercayaan tuh maksudnya dengan kita foto aja bayar gitu, kita interaksi sama mereka, ngobrol sama mereka aja bayar gitu. Ini kok bisa ada orang-orang yang punya jalur khusus gitu, kita dibisnisin, kita diduitin, tapi membernya semena-mena gitu kan, pikiran kalian kan? Iya, gini loh, anjir gue menjelaskannya bingung juga nih. Kalau dibilang member tanpa golden rules bisa apa? Karena itu kan jualannya mereka. Golden rules kan jualannya mereka, bisnis cinta ini, delusi ini itu adalah jualannya JKT gitu kan. Itu kan argumennya kalian. Gue malah mau bertanya balik. Masa sih mereka jualannya itu? Soalnya yang gue lihat JKT itu jualannya adalah anak muda yang awalnya nggak bisa menjadi entertainer, kemudian direkrut sama JKT, dilatih, ditampilkan dalam setiap show yang rutin untuk melatih mereka menjadi seorang entertainer, menjadi seorang yang bisa menghibur gitu, menjadi seorang public figure lah, seperti itu lah pokoknya. Itu udah di luar konteks cinta gitu loh. Buat gue cinta itu terbangun sendiri seiring berjalannya waktu, seiring adanya interaksi antara si member itu dengan fansnya, dengan fans yang lain. Ada satu fansnya yang kepincut banget, akhirnya jatuh cinta banget, akhirnya bikin lagu lah, akhirnya bikin fan art, akhirnya bikin apa, karya-karya, akhirnya menyatakan perasaannya sebagai seorang fans gitu. Itu adalah efek kemudiannya gitu loh dari perbisnisan yang dilakukan oleh JKT ini, gue lihat. Jadi JKT in the first place mereka tidak menjual cinta. Mereka hanya mengusung konsep idol yang bertumbuh kembang bersama. Mereka yang awalnya nggak bisa apa-apa, disupport sama fansnya, lama-lama naik gitu. Dan itu bukan tentang cinta, bukan tentang delusi, bukan tentang apa yang menjadi argumen teman-teman semua yang marah-marah di sini gitu. Sama satu lagi nih poinnya, mumpung kita lagi di sini, gue mau menunjukkan tentang satu komen yang masuk. Ada yang bilang gini Bang Rangga, masalahnya dari dulu kasus skandal selalu jadi masalah buat JKT. Kalau gue pribadi nggak, oke ini bukan. Poinnya adalah yang ini nih. Ini bisa memperburuk citra JKT di mata masyarakat luas. Gue akan bertanya lagi, masa sih citra JKT akan buruk di mata masyarakat luas? Tahu nggak masyarakat luas mikir dan melihat JKT seperti apa? Nggak ada. Yang ribut tentang perskandalan tuh ya kita doang di circle fans JKT. Orang luar mah mana peduli. Maksudnya gini, kita lihat misalnya Raisa dulu yang masih single nih, fansnya banyak, yang jatuh cinta sama dia banyak. Ketika dia nikah, yang patah hati banyak, tapi nggak sampai ribut kan gitu loh. Yang ribut tuh cuma ya kita doang di sini karena kita merasa bahwa JKT jualannya adalah cinta, jualannya adalah delusi. Coba tanya sama orang manajemen, masa sih jualannya delusi? Delusi adalah efek samping yang ditimbulkan dari jualan mereka dari awal, yaitu melatih member supaya bisa jadi entertainer gitu loh. Itu gue udah ngulang beberapa kali kata-katanya. Jadi gue repetitif juga ngomong di sini. Nah, masih tentang ini. Jadi masyarakat luas kalau menghadapi
kasus-kasus beginian mereka nggak ngerasain skandal, kayak ya udah siapa itu member itu gue nggak kenal gitu loh. Yang ribut adalah wota-wotanya. Yang gue pertanyakan kenapa lu pada ribut, kan jadinya lu yang memperburuk citra JKT di mata masyarakat luas. Coba nih contoh Hiroyama Faitoshi. Gue sih bodo amat bang, itu menimpa pada kesayangan gue sendiri, tapi gue balen tetap membius. Mau itu pacarnya atau tidak, selama masih menghibur gue, gue oke-oke aja. Tuh, why can't we be like him? Gue nunjuk mana? Kenapa nggak kita bisa seperti orang yang seperti ini gitu loh? Mau yang di foto itu pacarnya beneran apa bukan? Kalaupun emang pacarnya beneran, ya udah gitu. Selama si member masih bisa menghibur kita, and I mean menghibur dengan tarinya, dengan nyanyinya, dengan keberadaannya di atas panggung. Itu kan yang paling penting sebenarnya. Kenapa gara-gara status relationship lalu kita jadi panas? Gue sebenarnya panasnya bukan karena ada skandal ini, melainkan ya karena lu pada ribut. Ini barusan gue nggak tahu berapa lama nih mantengin Space. Dari yang awalnya gue ikut panas, lama-lama kayak ini mah fansnya aja yang demanding gitu. Gue nggak peduli kalau lu memusuhi gue karena opini gue ini. Gue cuma mau bilang, idoling adalah bentuk dari hobi, bukan pekerjaan. Idoling itu hobi, yang namanya hobi supposedly kita have fun dalam hobi kita. Jadi ketika kita panas, itu bukan hobi kali, lu aja yang terlalu serius. Assalamualaikum.